Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dibro Nimbrod dengan akhiran NIM 1183 yang hari ini akan membahas sebuah presentasi dari analisa keuangan kepada kedua perusahaan Antam dan Vale Indonesia Tbk untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah analisa keuangan. Oke, sebelum kita memulai analisa lebih lanjut, mungkin saya akan menjelaskan pandangan umum terlebih dahulu, yaitu melalui analisa industri yang di sini kita akan dibantu menggunakan Porter 5 Force Analysis. Jadi pada Porter 5 Force Analysis ini kita bisa melihat beberapa hambatan maupun peluang yang terjadi di dalam sektor industri perusahaan yang sedang kita analisa. Yang dimana kalau kita lihat di poin persaingan industri, bahwa persaingannya ini sudah pasti akan adanya sebuah tingkat kompetisi yang tinggi, tetapi karena adanya peran sektor strategis yang vital, maka memungkinkan pengendalian pemerintah hadir di sektor ini sehingga membuat persaingan industri menjadi sedikit lebih minim karena sulitnya hambatan pendatang baru untuk masuk. Seperti yang sudah dijelaskan di pendatang baru ini, bahwa saat kecil kemungkinannya kena regulasi ketat dari pemerintah. Lalu untuk produk penggantinya ini sangat tidak mungkin akan ada, dikarenakan hasil SDA yang dijalankan pada proses produksi perusahaan ini dilangsungkan oleh proses eksplorasi dan pertambangan dari hasil SDA. Dan lalu ada kekuatan pemasok di sini sangat kecil. Di sini untuk kekuatan pemasok tidak ada hambatan untuk industri pada perusahaan yang kita akan analisa, dikarenakan perusahaan yang beraktivitas di sektor ini merupakan para pelaku bisnis yang berperan sebagai produsen. Lalu untuk daya tawar pembelinya sangat kecil juga, kekuatan daya tawar dari pembeli, dikarenakan bahwa aktivitas produksi yang dilakukan perusahaan ini merupakan sebuah aktivitas produksi yang sangat strategis dan vital untuk kebutuhan energi, untuk kebutuhan energi, produksi, dan serta aktivitas manusia yang ada, sehingga tidak mungkin adanya sensitivitas dari para pembeli ketika terjadinya kenaikan harga maupun penurunan harga. Oke, saya akan lanjut untuk membahas profil perusahaan, di mana kita akan membahas dua perusahaan pada sektor pertambangan energi dan mineral, yaitu ada Vale Indonesia dan begitu juga ada Aneka Tambang. Yang dimana mungkin kita bisa highlight di bagian visi dan misi, bahwa divisi pada Vale ini menjadi pelopor untuk gerakan bebas emisi bahan bakar, sedangkan untuk Antam menjadi operasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Yang mungkin kalau kita bisa lihat pada kedua perusahaan ini, untuk prospek peluang lebih besar terdapat di Antam karena dia adanya sebuah tujuan untuk melakukan diversifikasi pada produk-produk yang mereka hasilkan. Sedangkan untuk Vale Indonesia yang sudah saya ketahui pada hasil analisa, bahwa mereka hanya berfokus untuk menyediakan produk nikel. Tetapi pada kedua perusahaan ini memiliki prospek peluang yang cukup bagus, dikarenakan pada tahun 2022 pemerintah melakukan kebijakan sebuah kewajiban untuk melakukan hilirisasi nikel yang mungkin akan membantu kedua perusahaan ini untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi. Oke, mungkin saya akan masuk ke informasi ekuitas. Mengapa sih informasi ekuitas ini penting? Karena menurut investor, dengan mengetahui ekuitas, maka kita bisa mengetahui siapa yang mengendalikan perusahaan dan siapa yang melakukan aktivitas dan bisa melakukan intervensi pada perusahaan tersebut. Yang dimana kalau kita lihat di saham pemilikan beredar di antara Vale dan Antam ini, bahwa dua-duanya ini terdapat perusahaan PT Mineral Industri Indonesia, yaitu Mine ID. Itu merupakan sebuah perusahaan induk yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang dimana anggota-anggota dari perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berproduksi dalam eksplorasi dan pertambangan mineral dan logam yang ada di Indonesia. Sehingga pada penjelasan saham kepemilikan beredar ini kita bisa tahu kalau memang kedua perusahaan ini karena memegang sebuah sektor yang penting, adanya intervensi yang dilakukan pemerintah. Nah, lalu untuk saham kepemilikan beredar Vale yang paling tinggi, pihak pengendalinya ada di Vale Canada Limit sebesar 43%, bahwa bisa diketahui kalau perusahaan ini memang dipegang langsung oleh perusahaan asing, sedangkan untuk Antam ini dipegang langsung oleh PT Mine ID.
sebesar 65%. Lalu di sini saya mencantumkan adanya sebuah tingkat perubahan aset dan liabilitas pada kedua perusahaan, yang dimana kalau kita lihat pada tahun 2019 sampai tahun 2023 untuk Vale mengalami peningkatan, dan ini merupakan sebuah sinyal baik bagi para investor untuk dapat mengetahui bahwa ekuitas perusahaan selalu mengalami bahwa aset dan ekuitas perusahaan selalu mengalami pertumbuhan dikarenakan kebutuhan operasional yang cukup besar untuk mendapatkan laba. Begitu pula pada aneka tambang TBK, yang dimana aset dan liabilitasnya juga bertambah lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, saya akan membahas analisa aktivitas operasi. Untuk kebutuhan misalnya aktivitas operasi ini kita yaitu untuk mengetahui apakah operasi perusahaan berjalan efisien maupun inefisien. Dari aktivitas operasi ini saya akan dibantu beberapa rasio, yaitu berupa rasio perputaran persediaan, perputaran piutang, dan perputaran utang usaha. Oke, pada perputaran persediaan pada PT Aneka Tambang dan PT Vale Indonesia dilihat memang terdapat sebuah stagnan mungkin ya untuk hasil rasionya. Tetapi kalau dari cara interpretasinya itu kita bisa mengartikan bahwa perusahaan mampu menjual persediaan sebanyak 11 kali di dalam periode tahun 2023, sedangkan untuk PT Vale Indonesia itu hanya sebesar 6. Jadi kalau kita lihat di rasio perputaran persediaan ini, memang PT Aneka Tambang lebih mampu untuk melakukan pemasaran dan melakukan penjualan dibandingkan PT Vale Indonesia. Mungkin ini bisa menjadi salah satu bukti atas visi yang mereka tentukan, yaitu ingin melakukan diversifikasi, sehingga setiap persediaan tersebut tidak hanya berupa nikel, tetapi tersedia dari berbagai mineral dan logam yang sangat penting, sehingga penjualannya bisa lebih lancar daripada perusahaan PT Vale Indonesia. Baru selanjutnya saya akan membahas mengenai perputaran piutang, ini mana kedua perusahaan ini cukup bagus dan mungkin tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Pada tahun 2023 PT Aneka Tambang mampu melakukan perputaran piutang sebesar 28 kali dan PT Vale melakukan perputaran piutang sebesar 10 kali. Di dalam hasil rasio ini kita bisa meyakinkan kita para investor bahwa perusahaan itu memiliki sebuah konsumen yang terpercaya mungkin, sehingga piutang-piutang yang tersedia itu bisa segera dikonversikan menjadi bentuk tunai untuk dipakai kebutuhan operasional perusahaan. Dan untuk rasio perputaran utang usaha ini bisa kita lihat bahwa semua perusahaan juga ini bagus juga, yang dimana kalau pada PT Aneka Tambang pada tahun 2023 yaitu sebesar 22 kali, yang artinya dalam utang yang dimiliki pada tahun 2023 yaitu dengan total aset yang dimiliki, maka perusahaan mampu melakukan pelunasan sebesar 22 kali di dalam 1 tahun 2023 atas aset yang dimiliki. Dan begitu juga pada Vale sebesar 6,29. Walaupun memang terjadinya sebuah perbedaan signifikan, tapi tentunya ini merupakan hal yang bagus pada rasio perputaran utang usaha ini untuk kebutuhan investor. Lalu ada analisa profitabilitas dan modal investasi. Tentunya kita sebagai investor selalu berfokus kepada profitabilitas perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mampu untuk melakukan keuntungan sehingga memberikan imbal hasil yang cukup, yang ideal untuk para investor. Dan modal investasi juga diperlukan untuk dianalisis oleh para investor, karena tujuan apa? Yaitu dengan melalui modal investasi yang dikeluarkan perusahaan, maka kita bisa mengetahui apakah investasi yang dikeluarkan perusahaan tersebut berjalan efektif, efisien, atau bijaksana mungkin untuk manajemennya. Nah, baru pada rasio profitabilitas saya akan dibantu 5 alat rasio, yaitu ada ROI, ROE, ROA, dan OPM, dan NPM. Tentunya untuk setiap rasio ini memiliki cara interpretasi yang berbeda-beda, dan kita bisa melakukan interpretasinya bisa dilihat pada Word yang saya kirimkan nanti di link YouTube, yang dimana bahwa pada setiap perbandingan komparatif dari tahun 2019 sampai tahun 2023, bahwa untuk setiap rasio profitabilitas ini mengalami sebuah pertumbuhan yang signifikan dan selalu mengalami perkembangan tentunya. Dan untuk yang tabel grafik yang di bawahnya itu yaitu merupakan modal investasi yang dikeluarkan
dikeluarkan perusahaan, yang dimana grafik ini menjelaskan sebuah aset aset perusahaan tersebut, yang dimana selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan begitu juga pada perusahaan Antam.